Saya Alvina Udra Mega Maharani, NPM 2014060309, nomor absen 25. Pada kegiatan 1 laporan biologi lab IPA, yaitu menyebut nama-nama alat, fungsi, dan cara menggunakan alat-alat laboratorium yang bertujuan supaya kita tahu apa saja alat dan bahan pada laboratorium. Di sini saya belajar dengan melihat video yang diedarkan pada kelas daring. Yang kedua, kita mengenal bagian-bagian mikroskop. Yang ketiga, mengenal cara membersihkan mikroskop dengan benar. Yang keempat, mengenal simbol keselamatan kerja di laboratorium. Pada kegiatan 2 ini, 1. Kita akan menjelaskan bagian-bagian organ tumbuhan. Bagian tumbuhan dapat dibagi menjadi organ-organ yang memiliki fungsi yang khusus, yaitu akar, batang, dan daun. Yang kedua, mengidentifikasi tanaman monokotil dan dikotil. Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping satu, sementara dikotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua. Yang ketiga, mengidentifikasi biji tanaman monokotil dan dikotil. Yang keempat, membedakan tanaman monokotil dan dikotil. Ciri-ciri monokotil: berbiji tunggal atau berkeping satu, tidak membelah saat berkecambah, akarnya serabut, daunnya berbentuk halus dan bertulang sejajar, batang tidak bercabang dan berruas-ruas, ujung batang dilindungi oleh keloptil, sebagian besar memiliki bunga yang tersusun dari mahkota bunga, kelopak, bunga, daun benang sari berjumlah 3 buah, tidak punya kambium pada batang maupun akar. Ciri-ciri dikotil antara lain memiliki biji berkeping 2, membelah saat berkecambah, akar tunggang, memiliki batang bercabang, tulang daun oval atau berjari, tidak memiliki tudung akar, batang berkambium, akar dan batang memiliki bentuk yang membesar. Pada kegiatan 3 ini, 1. Siswa mengelompokkan hewan yang termasuk Sebelum vertebrata dan invertebrata. Setelah itu, siswa mengamati dan mengidentifikasi hewan tersebut termasuk Sebelum vertebrata atau intervertebrata. Yang kedua, siswa menggolongkan hewan yang ditemui di lingkungan sekitar. Setelah itu, siswa melakukan analisis tentang tempat hidup, jenis makanan, cara berkembang biak, dan penutup tubuh hewan. Yang terakhir, siswa mencari referensi dan mengenal siklus hidup hewan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kegiatan 4. 1. Menjelaskan pengertian sistem gerak dan macamnya. Sistem gerak manusia adalah susunan dalam kerangka dan tubuh manusia yang berfungsi untuk membuat manusia bergerak sesuai keinginannya. Tubuh manusia memiliki kerangka, kulit, dan daging yang menjadi alat gerak pasif sekaligus pelindung bagian tubuh yang lunak, terutama organ di dalam tubuh. Selain itu, rongga dalam kerangka manusia dapat menghasilkan sumsum tulang berguna untuk menghasilkan sel-sel darah merah. 2. Mengidentifikasi sistem gerak pasif dan sistem gerak aktif. Sistem gerak pasif terdiri rangka yang disusun oleh tulang-tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tulang dapat bergerak dengan bantuan otot. Jika tidak ada otot, tulang tidak dapat bergerak. Sistem gerak aktif terdiri atas otot, rangka atau lurik yang bekerja di bawah kesadaran otot-otot.
Otot dikatakan sebagai alat gerak aktif karena otot dapat berkontraksi. Hal ini menimbulkan gerakan pada rangka. 3. Menentukan bentuk-bentuk tulang pada sistem rangka manusia. 4. Menentukan tata letak setiap tulang pada sistem rangka manusia. 5. Menentukan nama-nama tulang dan bagian tulang yang menyusun sistem gerak atas, gerak bawah, dan sumbu tubuh serta jenis hubungan antar tulang yang terjadi. 6. Menentukan bagian dari tiap macam-macam otot. Jenis otot polos. Otot polos dapat ditemukan di dinding organ dalam setiap pembuluh darah, saluran pencernaan, seluluh pernapasan, kandung kemih, hingga rahim. Otot jantung berbeda dengan otot jantung atau polos yang dapat ditemukan di beberapa lokasi di dalam tubuh. Otot jantung hanya terdapat pada dinding jantung dan dikontrol oleh sistem saraf otomatis. Ketiga, otot rangka. Otot rangka merupakan bagian dari sistem otot yang memiliki kaitan erat dengan sistem muskuloskeletal. Pengertian dari otot rangka adalah jaringan otot yang melekat pada tulang manusia. Otot rangka menjadi satu-satunya jaringan otot yang bisa dikendalikan secara sadar. 7. Menentukan ciri-ciri khas dari tiap macam otot. Ciri-ciri dari otot polos berbentuk gelondong, memiliki poros dengan satu inti pusat. Ciri-ciri otot jantung. Sel otot jantung berbentuk serabut, lurik, dan bercabang. Sel mempunyai satu atau banyak inti sel dan terletak di tengah serabut. Otot rangka, ciri-cirinya adalah berbentuk silinder, memanjang, berinti, sel banyak multinuklei, bergerak dalam waktu cepat dan cepat lelah. Kegiatan 5. 1. Membuktikan adanya kandungan gizi pada bahan makanan. 2. Menjelaskan sistem pencernaan manusia. 3. Membuktikan kepekaan lidah dalam mengecap rasa. Kegiatan 6. 1. Menjelaskan sistem respirasi pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila ia bisa bernapas sebanyak 12-20 kali per menit dan berlangsung secara berkesinambungan. 2. Membuktikan bahwa makhluk hidup melakukan respirasi. Contohnya seperti gambar tersebut. 3. Membuktikan bahwa proses respirasi menghasilkan karbon dioksida. Ada beberapa cara untuk dapat membuktikan apakah benar gas yang dibuang atau dihembuskan manusia hasil dari proses bernapas adalah karbon dioksida. Di antaranya dengan cara meniupkan nafas ke dalam tabung reaksi yang berisikan air kapur. Ini adalah cara yang paling efektif untuk mengetahui bahwa hembusan pembuangan nafas mengandung karbon dioksida. 4. Membuktikan kepekaan hidung sebagai indera penciuman. Gambar sebagai berikut ini.